Ada. Mana? Ada. Sudah pulang? Ada. Oh, baik. Jadi kita semuanya sudah siap belajar? Siap belajar? Siap belajar? Siap belajar? Baik, perbaiki niat sampean mulai sekarang untuk belajar. Dan pada pertemuan kita kali ini kita membahas tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai tuntunan hidup kita. Baik, karena semuanya sudah siap belajar, baik. Ya, bagus. Beri selamat kepada mereka yang terlambat. Ya. Baik, yang terlambat langsung mengikuti. Ya. Jadi kita belajar, ada tujuan pelajaran kita pada bab ini. Sekarang kita bisa melihatnya di depan sampean semuanya. Sudah ada. Di situ tujuan pembelajaran bab 1. Ya, bab 1 ini dia kitab pembelajarannya, memahami definisi Al-Quran dan hadis Nabi serta posisinya sebagai sumber belajar, sumber kehidupan. Kemudian yang keduanya mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian menganalisa kandungan Al-Quran, yang mana yang kita analisa adalah surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 60 ayat 64. Itu adalah tujuan pembelajaran bab 1. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah kita fokus ke sini. Di sini fokusnya. Ya, ini dia tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah di subtema 1, yaitu jenengan semuanya siswa mampu membaca Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64 dengan lancar dan menerapkan hukum alif lam sam siang dan komariah. Kemudian jenengan menyukai membaca Al-Quran dan membiasakan diri membaca Al-Quran di rumah. Baik. Pertanyaan selanjutnya sebelum kita belajar selanjutnya, Bapak akan bertanya. Di antara jenengan ada yang pernah mengikuti lomba tilawah Al-Quran umpamanya? Ada yang pernah ikut? Ada yang pernah ikut? Belum ada yang pernah ikut? Belum ada? Alhamdulillah. Kalau belum ada berarti jenengan mau. Kalau tidak ada berarti tidak mau. Kalau yang melihat lomba MTQ pernah? Pernah? Pernah melihat? Pernah melihat? Apa keinginan sampean? Sampean punya keinginan pengen ikut atau tidak? Pengennya gitu sih, tapi kepingin ikut. Kepingin ikut? Iya. Tapi kepingin ikut. Baik, kepingin belajar tetapi tidak kepingin ikut. Kenapa nggak pengen ikut? Salah. Takut salah. Ambil aja. Karena takut salah. Nah, biasanya orang kalau takut salah itu tidak pernah betul. Iya. Karena salah, terus kita perbaiki kesalahannya, maka itu menjadi betul. Tapi kalau sampai takut salah, berarti sampai tidak pernah mencoba. Ya, jadi jangan takut salah. Salah biasa, tapi mencoba. Salah perbaiki, maka akan menjadi benar. Itu dia. Baik, itu yang pertama. Kemudian selanjutnya untuk pembahasan alif lam samsiahnya, ya, di sini akan Bapak berikan apa ini? Nonton film, ya, nonton film. Itu ada film, ada film atau video. Ya, tetapi videonya bukan film perang, juga bukan film sinetron, CCTV. Videonya kita lihat sama-sama perbedaan alif lam samsiah dan komariah. Ya, karena audionya tidak ada, audionya bermasalah,
maka audionya akan Bapak ganti dengan suara Bapak. Nah, itu dia. Keren ya? Ini dia. Kita lihat. Di situ ada pengertian alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Alif lam samsiah disebut alif lam disebut juga idgham samsiah. Ya, idgham artinya apa? Idgham artinya dengung. Nah, itu dia. Idgham samsiah. Itu alif lam samsiah. Itu hurufnya ada berapa itu? Ada berapa? Hurufnya ada 1, 2, 14. Ada berapa? 14. Yang pertama hurufnya apa? O. Kemudian Sod. Kemudian iyalah. Terus? Nah, ini dia. Cara membacanya, jangan bisa lihat di situ. Cirinya adalah ada tasjidnya. Cara membacanya adalah masuk atau diidghamkan. Apanya yang masuk? Tangannya. Apa yang masuk? Yang masuk adalah huruf-huruf samsiahnya kita masukkan. Ya, artinya lamnya kita singkirkan, kita masukkan hurufnya. Paham sampai di situ? Paham? Ada pertanyaan? Baik, selanjutnya idgham alif lam qamariyah disebut juga dengan izhar qamariyah. Kenapa disebut izhar? Karena cara membacanya harus jelas. Itu dia. Ini dia hurufnya, ada alif, ba, ghin, ha, kha, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim dan itu dia. Cirinya adalah dia tidak mempunyai tasydid. Cara membacanya jelas dan ini contohnya. Kita lihat. Contohnya ada di surat Al-Fatihah ayat 3. Ayat berapa? 3. Ayat berapa? 3. Al-Fatihah ada semuanya ada berapa ayat? 7. Ada? 7. Ada berapa? 7. Ada 7. Mbak yang jilbab hijau. Semuanya hijau ya? Ya. Ayat pertama Al-Fatihah, siapa yang tahu? Tunjuk tangannya. Ayat pertama bunyinya apa Al-Fatihah? Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim atau Alhamdulillahirrahmanirrahim? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini ayat yang ketiga. Siapa yang bisa baca angkat tangannya? Yang bisa baca tulisan di depan? Yuk, Kang Tejo. Ar-Rahmanir-Rahim. Baik. Ini tandanya samsiah. Dia mempunyai tasydid. Oke. Tandanya tadi ada mempunyai tasydid. Maka ini termasuk alif lam samsiah. Cara membacanya gunah atau izhar? Gunah atau izhar? Gunah. Bagus. Selanjutnya kita lihat. Kita percepat. Padamu cepat. Nah, ini dia yang bergaris. Ini contoh yang kedua. Humus sufaha. Humus sufaha. Ya, ada humus sufaha, lam bertemu dengan huruf sin. Itu samsiah. Tuh. Ini contoh-contoh masih samsiah. Kita lihat yang qamariyah. Ini ya. Qamariyah ada di situ ayatnya surah
ayat berapa? 2. Ayo, 1 atau 2? 2. Udah? 2. 1 atau 2? 2. Apa bunyinya itu? Kita lihat, di manakah komariannya? Di mana komariannya? Di lam. Alhamdu, ada alif, lam, kemudian bertemu huruf H, maka dia dibaca komari. Komaria artinya it. Baik. Yang selanjutnya, ini komariannya. Contoh yang pertama, contoh yang kedua, contoh yang ketiga. Al-Baqarah ayat 25. Baik, saya rasa Bapak rasa itu pembahasannya, videonya. Selanjutnya, sekarang ada pertanyaan tidak tentang keterangan itu. Ada pertanyaan dengan? Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, sekarang jenengan silakan duduk berpasangan. Berpasangan duduknya, berdua. Pasangan yang kedua, yang tidak ada pasangannya dengan bapak. Nah, Kang Hamid Lumihiri dengan bapak pasangannya. Ya. Baik, semuanya duduk berhadapan. Berhadapan. Baik, berhadapan. Semuanya berhadapan. Coba saya. Diambil mbaknya dari sana. Berdua. Ayo, pasangan sudah semuanya. Mbaknya dengan ini, mbak ini dengan sini, Frank. Mbaknya dengan ini sebelahnya. Mbak Inem dengan Mbak Abel. Semuanya punya pasangannya? Semuanya punya? Baik, dibuka Al-Qur'annya surat An-Nisa ayat 59. Ayat 59. Sudah semuanya dapat? Dapat semuanya? Kalau sudah dapat, loh, Kak Khalid belum dapat. Duduknya di kono dengan bapak dengan pasangannya. Sama Alif. Hadap ke sini lah. Biar tampak gantengnya. Iya. Ya, Wisman yang baik. ganteng. Baik, anak-anak bapak. Ya. Jangan sekarang punya tugas dibaca. Kawan sampean baca, kawan yang satunya menyimak. Paham? Kemudian kalau ada yang salah, nanti di komplain, diperbaiki. Setelah satu kawannya membaca, satu kawannya lagi membaca. Ya, jadi saling menyimak. Pertama yang sebelah kanan menyimak, nanti yang sebelah kiri membaca. Setelah itu yang sebelah kiri menyimak, sebelah kanan membaca. Paham sampai di situ? Paham? Paham? 5 menit untuk sampean saling membaca dan menyimak. Alif sama bapak. Baik, karena sampean semuanya sudah saling menyimak satu dengan yang lain, maka pertanyaan selanjutnya, jenengan semuanya sudah paham
di antara teman sampean ada tidak yang masih tidak menerapkan hukum alif lam samsiah dan komariahnya? Masih ada? Masih ada? Masih ada? Masih? Kalau masih, kita bersama-sama lihat di depan. Ya. Kita sama-sama lihat di depan. Kita cek and recheck. Tadi Bapak punya kayu di mana ya? Ada kayu Bapak tadi di situ. Coba sampean bawa sini kayu. Untuk gebuk Kang Gibran. Ya, kita lihat sama-sama. Di sini ada ayat Al-Quran. Kita lihat sama-sama di mana lam samsiahnya, di mana alif lam komariahnya. Jelas tulisannya? Jelas? Jelas tidak? Jelas. Tapi suara sampean yang tak jelas. Baik, kita sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yang laki-laki baca bareng-bareng. Monggo yang putri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu kita lihat, kita sekarang cari mana yang mempunyai hukum alif lam samsiah dan komariah. Putri, Bapak minta satu orang untuk menunjuk di mana samsiah dan komariahnya. Angkat tangannya. Ada yang tahu di mana samsiah dan komariahnya di sini? Tunjuk tangannya. Yuk, Mbak ambil. Yuk. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Di sini huruf lam samsiah atau komariah? Samsiah atau komariah? Samsiah. Huruf samsiah berarti diidghamkan, dimasukkan. Makanya dia ada tasydidnya. Yang lain yang putra? Tunjuk satu. Ada samsiah dan komariahnya. Ya. Mana? Ini. Ulil amri. Komariah atau samsiah? Komariah atau samsiah? Komariah itu jelas atau idgham? Jelas. Ulil amri. Lam matinya dibaca jelas. Baik. Anak-anak Bapak yang
ya. Amin. Ya. Ini pelajaran sampean harus paham. Karena membaca Al-Quran itu kalau panjenengan semuanya salah membacanya, maka dia akan salah makna. Maknanya yang seharusnya itu bernilai ibadah, nantinya akan bernilai dosa. Kan kasihan, kita sudah capek-capek, ya, sudah capek malah berdosa, kasihan. Baik, itu untuk selanjutnya, adakah pertanyaan dari situ? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Loh, mana? Bilang. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, maka diberi pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, maka diberi pertanyaan. Gimana pertanyaannya? Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka kita anggap sudah paham. Dan tugas jenengan semuanya di rumah, Bapak kepingin jenengan menghafalkan surat ini, ayat ini maksudnya. Ya, jenengan semuanya, pertama, hafalkan surat ini untuk minggu depan akan Bapak tagih hafalannya. Yang pertama surat An-Nisa ayat 59 dan yang keduanya surat An-Nahl ayat 64. Ayat 64 dan surat An-Nisa ayat 59. Dihafalkan di rumah. Minggu depan harus hafal. Paham ya? Itu dia. Baik, minggu depan harus hafal. Jadi minggu depan sampean punya tugas itu. Yang keduanya, Bapak mengharapkan jenengan di rumah itu mempunyai agenda untuk membaca Al-Quran setiap 24 jam. Itu sampean harus membaca Al-Quran minimal sediakan waktu berapa menit. Syukur-syukur kalau sampai berapa jam. Ya, umpamanya saya kepingin membaca Al-Quran dalam sehari semalam 15 menit. Maka setiap hari dalam sehari semalam itu 15 menit harus sampean gunakan waktunya untuk membaca Al-Quran. Karena apa? Supaya jenengan semuanya terbiasa. Kemudian jenengan semuanya mencintai Al-Quran. Paham? Siap untuk membaca Al-Quran di rumah? Siap. Siap untuk membaca Al-Quran di rumah? Siap. Siap untuk membaca Al-Quran di rumah? Siap. Tulis bacaan sampean selama 1 minggu ini. Satu hari ini saya membaca surat Fatihah 1 sampai 7 umpamanya. Sampean minta tanda tangan orang tua sampean di bawah itu. Di bawahnya minta tanda tangan orang tua sampean. Ditanda tangani, ya. Nah, setelah itu minggu depan itu juga dikumpulkan ke Bapak sebagai bukti tanda bahwasanya sampean membaca Al-Quran di rumah. Paham? Paham? Paham sampai situ? Paham. Baik. Kalau memang sudah paham, maka pertemuan kita cukup sampai di sini. Ya. Dan selamat beraktivitas sampai di rumah.
selalu semangat dalam belajar. Sama-sama kita berdoa, doakan Bapak Ibu guru sampean sehat dan Bapak Ibu guru sampean juga akan mendoakan sampean supaya sampean menjadi sukses, menjadi pemimpin bangsa yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Baik, silakan berdoa untuk penutup ini. Kita berdoa. Bapak minta Mbak Najwa berdoa. Ya, Mbak. Pimpin doa. Mbak Anggun tuh, Mbak Anggun. Gak ada mengajar, Pak. Boleh Mbak Anggun? Pak Fadil. Masih aja, Pak. Ayo berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni istawda'tuka ma qara'tu farduhu ilayya indal hajati ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi dan mohon maaf atas semua kesalahan. Allahumma billahi wa bihamdihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam